Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renjani Fridewi, NPM 21755060. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanian dan pengaturan yang mendasarinya. Akuntansi pertanian adalah akuntansi yang diterapkan pada industri sektor pertanian, seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, dengan pengaturan yang mendasari, yaitu PSAK 16, ISAK 25, PSAK 26, PSAK 68, PSAK 48, PSAK 14, PSAK 13, PSAK 19, PSAK 61, PSAK 25, dan PSAK 58 yang tergabung di PSAK 69 yang membahas tentang agrikultur. Pada PSAK 69 ini memiliki ruang lingkup yang mencakup yaitu aset biologis kecuali tanaman produktif, lalu produk agrikultur pada titik panen, dan hibah pemerintah. Lalu yang tidak diterapkan yaitu tanah terkait dengan aktivitas agrikultur, tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur, tetapi tetap berlaku untuk produk dari tanaman produktif. Lalu ada hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif. Pada aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur, persediaan setelah agrikultur dipanen, misal setelah diolah yang diatur pada PSAK 14 persediaan. Lalu memiliki istilah-istilah seperti aset biologis. Pada kelompok aset biologis adalah penggabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa. Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, yang diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. Pada aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup. Produk agrikultur adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Lalu panen adalah pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. Lalu aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur. Lalu transformasi biologis yang terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitas atau kuantitatif aset biologis. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental langsung yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset. Lalu pada pengaturan tanaman biologis terbagi menjadi beberapa macam, yaitu kelapa sawit yang diatur dengan PSAK 16, 48, 61, dan 68. Yang kedua yaitu tanda buah segar yang diatur PSAK 69, dan minyak sawit yang diatur PSAK 14. Lalu pada pengaturan aset biologis terdapat sapi dan susu murni yang diatur pada PSAK 69 dan olahan susu yang diatur pada PSAK 14. Lalu bagaimana cara melihat keuntungan dan kerugian? Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Lalu keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Lalu terjadilah laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Sekian, mohon lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.